Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat hobi tani 14. Kali ini kita akan mereview tentang pengaruh herbisida tertentu terhadap berbahan aktif tertentu terhadap tanaman alpukat kita. Awalnya saya merasa bahwa alpukat ini yang terjadi layu di ujung seperti ini, sahabat hobi tani 14. Dia layu di ujung. Itu awalnya saya mengira bahwa ini disebabkan karena panas atau kemarau panjang. Ternyata faktor utama yang menjadi penyebab daun muda atau ujung daun ini layu, mengering dan akhirnya mati seperti ini, sahabat hobi tani 14. Itu ternyata faktor utamanya bukan karena cuaca kemarau atau cuaca ekstrim yang panas. Ternyata setelah saya pelajari, setelah saya analisa apa yang sudah saya lakukan di kebun kami ini, ternyata 1 minggu yang lalu saya melakukan penyemprotan herbisida dengan menggunakan bahan aktif 2,4-D dimetilamina. Itu setara dengan DMA. Jadi perlu sahabat hobi tani 14 ketahui bahwa penggunaan racun atau herbisida yang mengandung 2,4-D dimetilamina atau DMA, mengandung DMA juga, itu sangat berefek buruk terhadap tanaman kita. Tanaman kita akan layu seperti ini. Dan ini bukan disebabkan karena kemarau panjang. Ini terbukti bahwa ada di sebagian lokasi di sana yang saya tidak menggunakan racun yang mengandung DMA. Itu ternyata pertumbuhannya normal-normal saja. Berbeda dengan lokasi yang saya menggunakan bahan aktif 2,4-D dimetilamina atau DMA, sehingga mengalami kelayuan. Solusinya bagaimana sahabat hobi tani 14? Segera kita lakukan recovery dengan cara sebenarnya menyemprot ini, pada saat menyemprot kita tidak kena atau kita tidak kenakan pohon tanaman alpukat kita ini, tetapi kita menyemprot sekitar 60 cm di luar garis tajuk tanaman alpukat. Tetapi mungkin karena pada waktu penyemprotan ada hembusan angin yang kencang sehingga partikel-partikel kecil dalam semprotan tersebut yang mengandung bahan aktif DMA itu mengenai permukaan daun. Solusinya gimana sahabat hobi tani 14? Yaitu daun yang layu ini adalah daun yang terpapar herbisida DMA. Jadi dalam daun yang layu ini terkandung bahan aktif herbisida sistemik yang jika kita tidak cepat tanggulangi maka ini akan diserap oleh tanaman yang mengakibatkan tanaman stres dan lebih parahnya akan mati. Caranya yaitu mengantisipasinya harus segera kita potong yang seperti ini. Kita potong seperti ini. Karena pada akhirnya dia akan mati juga sahabat hobi tani 14. Seperti ini juga kita langsung potong. Jadi kita kurangi. Ini adalah treatment kita. Seperti ini juga langsung kita potong. Yang melayu daunnya kita potong. Jadi kedepannya dia akan tumbuh tunas baru yang bisa memulihkan tubuh tanaman. Berikut saya perlihatkan contoh yang sudah saya pangkas sahabat hobi tani 14. Ini adalah kondisi yang sudah saya pangkas. Awalnya ini yang di bawah ini adalah kondisi layu semua. Jadi cabang-cabang yang seperti ini sahabat hobi tani 14. Ini adalah cabang layu yang sudah mengandung DMA dalam daunnya. Jadi mau tidak mau kita harus rontokkan, karena kalau tidak dia akan dihisap oleh tanaman kita sehingga menimbulkan stres yang berat atau
lebih parahnya lagi akan menimbulkan kematian pada tanaman kita. Ini adalah contoh yang daun yang kita musnahkan, segera kita pangkas. Kemudian ini juga sahabat Hobi Tani 14. Ini lumayan banyak daunnya, sehingga kondisi tanamannya sekarang ini menjadi gundul. Tetapi ini adalah pilihan terbaik daripada kita sampai harus menanggung kematian pada berakibat kematian pada tanaman alpukat kita. Kenapa saya berkesimpulan bahwa ini diakibatkan oleh semprot yang mengandung bahan aktif DMA? Karena pada satu lokasi ini, jika penyebabnya adalah kemarau panjang, maka otomatis alpukat yang seumuran dengan tanaman ini semua akan seperti ini. Tetapi pada area lain yang kemarin saya tidak menggunakan bahan aktif DMA, tetapi saya hanya menggunakan glifosat, ternyata pohon tersebut tetap sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelayuan. Nah, tentunya ini di samping bahan penyebab utamanya adalah bahan aktif DMA, herbisida yang berbahan aktif DMA. Tentunya ini akan diperparah dengan saat ini yang kemarau masih terjadi di bulan November saat ini. Saya tunjukkan sahabat Hobi Tani 14 yang tanaman lain yang sudah kami lakukan treatment. Ini sahabat Hobi Tani 14, ini sudah saya lakukan pemangkasan. Mudah-mudahan cepat pulih, karena jika tidak kita lakukan pemangkasan, maka tunas atau ranting atau daun yang di dalamnya sudah mengandung bahan aktif DMA atau 2,4-D dimetilamina, dia akan diserap oleh seluruh jaringan tanaman karena dia bersifat sistemik, sehingga dia akan menyebabkan keracunan pada semua bagian tanaman tersebut, sehingga akan mengakibatkan stres berat dan lebih parahnya lagi akan mengakibatkan kematian. Ada satu pohon yang mengalami kematian. Ini sahabat Hobi Tani 14. Awalnya saya tidak mengetahui dan saya menganggap bahwa ini disebabkan oleh jamur atau kemarau panjang. Tetapi setelah saya lihat, penyebabnya bukan jamur, tetapi lebih kepada keracunan herbisida yang mengandung bahan aktif DMA. Tapi yang lainnya sudah kami lakukan treatment, mudah-mudahan bisa segera pulih. Ini gunanya kita berbagi pengetahuan, sahabat Hobi Tani 14, sesama petani. Apa yang kesalahan yang kita lakukan saat ini cepat segera diketahui oleh teman-teman sahabat Hobi Tani 14 yang lain. Karena kalau kita menunggu kita sendiri yang mengalami kesalahan tersebut, itu biayanya atau ongkosnya lumayan mahal. Yaitu tanaman kita bisa mati dan stres berat. Baru kita mengetahui, oh ternyata ini penyebabnya. Jadi supaya teman-teman tidak tidak mengalaminya, saya informasikan, jangan sekali-sekali di areal tanaman alpukat kita, alpukat Anda, menggunakan sistem penyemprotan dengan herbisida sistemik yang mengandung 2,4-D dimetilamina atau DMA. Dia akan berakibat fatal. Walaupun penyemprotan kita sebenarnya tidak kita lakukan mengenai batang tanaman, terbukti bahwa rumput di sekitarnya masih terlihat hijau. Tetapi karena pada saat penyemprotan di sekelilingnya ini mungkin ada angin atau partikel-partikel semprot yang kecil terbawa angin, sehingga dia tetap ada yang menempel pada daun tanaman alpukat kita. Kita lihatkan sahabat Hobi Tani 14 kondisi lokasi yang kita tidak menggunakan DMA. Dalam artian tetap kita semprot, tetapi kita hanya melakukan penyemprotan dengan bahan aktif glifosat, dan dia tidak sempat mengalami
kering ujung daun atau kering pucuk. Ini sahabat Hobi Tani 14, ini kita tidak menggunakan racun herbisida yang berbahan aktif DMA. Ini hanya glifosat dan terbukti tidak berpengaruh. Kemudian semua yang sebelah sini itu tidak mengalami kelayuan pada ujung tanaman. Termasuk ini sahabat Hobi Tani 14. Kalau kita lihat, ini adalah alpukat yang ukuran tanamnya dia lebih kecil daripada yang tadi, sehingga akarnya mungkin relatif berada di permukaan, sehingga dia mungkin kalau efek panas yang mengakibatkan layu terhadap daunnya, otomatis alpukat yang kecil ini lebih layu harusnya dari yang besar tadi. Tetapi tidak, karena bukan panas penyebabnya, tetapi herbisida yang mengandung DMA. Dan ini terbukti sedang melakukan pertumbuhan, bahkan tunasnya sangat subur, sahabat Hobi Tani 14. Ini menandakan bahwa penyebabnya bukan panas, tetapi panas juga bertambah memperparah terjadinya kondisi infeksi oleh herbisida yang mengandung DMA. Saya perlihatkan lagi sahabat Hobi Tani 14, tanaman kita yang tidak kita gunakan penyemprotan DMA. Ini kalau kita lihat, ini berada di lahan terbuka juga, tidak terkena paparan sinar, tidak ada naungan yang menaungi di atasnya, lumayan terbuka, tetapi tetap melakukan pertumbuhan tunas yang subur. Ini menandakan bahwa DMA sangat berbahaya bagi tanaman alpukat. Jadi dimohon teman-teman untuk berhati-hati dalam menggunakan atau memilih bahan aktif yang kita gunakan untuk membasmi rumput di sekitar tanaman alpukat kita. Dan tidak terjadi hal yang negatif jika kita bisa memilih jenis herbisida apa yang cocok untuk tanaman alpukat kita. Oke sahabat Hobi Tani 14, mungkin demikian. Mudah-mudahan kesalahan yang saya alami ini tidak dialami oleh teman-teman dengan melihat video ini, sehingga kita semua bisa berbagi pengalaman tentang herbisida yang cocok atau yang tidak boleh digunakan pada tanaman alpukat kita pada saat kita menyiangi rumput kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Hobi Tani 14.